Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi bersama gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Baru aja gue ngeliat postingan yang ada di Instagram terkait dengan pertandingan antar SSB. Dan itu sangat miris sekali. Di pertandingan itu yang gue lihat, walaupun cuma sepotong ya, terlihat bahwa anak-anak itu tidak bermain untuk menciptakan kemenangan. Yang gue lihat, mereka tidak mau menyerang dengan melakukan build up. Ketika ada lawan musuh yang menyerang, tidak melakukan pressing sama sekali. Dan apa yang terjadi ketika pemain lawan melakukan shooting, tidak ada yang melakukan penghalangan bola. Bahkan kipernya sendiri pun terlihat sekali melepaskan bola itu dan akhirnya masuk ke gawang. Ya gue nggak tahu detail apa yang terjadi. Gue baca kolom komentarnya itu banyak banget dan dianggap bahwa ini adalah kesalahan anak-anak yang menerjemahkan instruksi dari pelatih. Nah ini yang gue nggak paham, sebenarnya instruksi dari pelatih itu apa gitu loh. Sedangkan waktu gue ngambil lisensi di PSSI, tahap latihan sepak bola itu jelas sekali pembagiannya. Umur 6 sampai dengan umur 9 tahun yaitu adalah fase kegembiraannya sepak bola, dimana fokusnya adalah untuk belajar bersahabat dengan bola. Jadi main, belajar, dan main. Nah, sedangkan dari umur 10 sampai dengan umur 13 adalah fase pengembangan dari skill sepak bola. Dan itu adalah belajar aksi-aksi sepak bola. Nah, kalau yang gue lihat tadi memang anak-anak ini masih di range kayaknya 6 sampai 10 ataupun 11 lah kalau yang gue lihat dari posturnya anak-anak itu. Tapi kok sepertinya kok tidak mencerminkan hal itu. Jadi sebenarnya apa yang salah? Anak-anak kalau menurut gue akan mengikuti apa instruksi pelatih. Justru yang harus dilihat ini adalah pelatihnya menginstruksikan apa. Harusnya masalah menang, masalah kalah, masalah nanti lawan siapa, apakah harus mendapatkan juara atau tidak ditekankan dalam fase ini. Yang memang kadang-kadang orang tua juga sedikit salah sih kalau menurut gue dalam SSB yang ada di Indonesia sekarang. Terlalu menekankan yang namanya juara, terlalu menekankan yang namanya menang. Padahal sebenarnya inti dari pengembangan sepak bola usia dini itu adalah mereka belajar untuk bergembira bermain sepak bola. Dan ketika mereka udah lebih tua sedikit baru diajarkan aksi-aksi, dan ketika umurnya udah di umur 14 tahun ke atas itu adalah fase pengembangan permainan sepak bola. Sudah mulai sedikit diajarkan taktik. Baru ketika umur 18 tahun ke atas baru belajar untuk menang. Nah, kalau yang gue lihat di cuplikan itu tidak ada menunjukkan hal itu. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Sangat miris sekali gue melihatnya. Memang sepertinya pengembangan usia dini kita itu mesti harus dikembangkan. Bukan terhadap anak-anaknya tetapi terhadap ekosistemnya. Baik itu pelatihnya, baik juga orang tuanya. Karena orang tua itu sangat penting dalam faktor pengembangan sepak bola anak. Kita tidak perlu menuntut yang lebih banyak dari anak-anak. Biarkan mereka bermain, biarkan mereka berkembang. Kalau kita terlalu menuntut sebagai orang tua, bisa jadi mereka malah akan tidak berkembang. Ini yang sangat bahaya sekali. Dan kejadian itu ya sangat miris kalau menurut gue, dan itu seharusnya tidak terjadi lah dalam pengembangan usia dini. Kalah menang itu adalah hal biasa sebenarnya. Mereka kalah itu, mereka juga belajar. Mereka belajar bagaimana caranya mereka menerima kekalahan, dan mereka harus belajar bagaimana caranya biar mereka berkembang lebih tinggi lagi. Jadi menang, mereka juga harus belajar bagaimana mereka bisa merespek lawannya seperti apa. Bahkan mereka bisa menghargai dan mereka tidak cepat puas. Itu juga mereka harus belajar. Jadi kalah menang itu adalah hal biasa. Dalam usia itu adalah proses pembelajaran. Tadi miris banget gue lihat. Masa akhirnya pemain lawan tos sama kipernya. Ini patut kita waspadai sebenarnya. Mental-mental seperti ini tidak perlu ada di dalam sepak bola Indonesia. Bagaimana bibit-bibit kita bisa berkembang menjadi pemain-pemain hebat nanti. Bagaimana bibit-bibit kita bisa bersaing dengan para pemain naturalisasi kalau ternyata seperti ini yang diajarkan oleh pelatihnya ya. Kalau gue pribadi, ini murni salah pelatih. Anak-anak hanya menuruti apa kata instruksi dari pelatih. Jadi mudah-mudahan kejadian ini jangan sampai terulang lagi. Biarkanlah mereka bermain, biarkanlah mereka bersenang-senang. Ya, semoga sepak bola Indonesia bisa berkembang di masa selanjutnya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Silahkan kalian berkomentar, asalkan yang penting sesuai dengan etika. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.